Shalom saudara, visi everyone yang kita terima melalui Empower 21 oleh Gembala Jemaat Induk bahwa hingga tahun 2033, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan Yesus merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Karena untuk setiap orang dapat berjumpa dengan Yesus, maka perlu ada orang lain yang menjangkau dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Everyone needs everyone. Namun, bagaimanakah caranya supaya setiap orang di bumi ini dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana terang Injil dapat memberi pengaruh secara global, sehingga setiap umat manusia dapat merasakan pertemuan autentik dengan Tuhan Yesus. Setiap orang, everyone, yang telah menerima terang Tuhan melalui Yesus, diminta untuk menjadi terang bagi dunia, sehingga memungkinkan orang lain mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Ada 3 langkah yang perlu kita ambil agar terang Tuhan dapat bersinar melalui kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak hanya berarti mengaku sebagai orang Kristen atau rutin menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga sungguh-sungguh meneladani hidup Yesus di dunia ini. Saat kita setia mengikutnya, kita akan menjadi saksi terang yang menyala di tengah-tengah dunia yang gelap. Hal ini akan membuat orang-orang lain melihat bahwa kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan terang yang berbeda. Yang kedua, kita perlu menjadi terang dengan hidup di dalam kasih, seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita tidak dapat mengaku bahwa kita hidup di dalam terang jika kita tetap hidup di dalam kebencian atau ketidakpedulian. Hidup dalam terang Tuhan memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan kasih-Nya. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi kita untuk memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk memberikan pengampunan kepada mereka yang mungkin kita benci. Melalui tindakan kita yang penuh kasih dan pengampunan, orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan, yang pada gilirannya akan menarik mereka untuk merasakan kasih-Nya yang sejati. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kasih, bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang memulihkan? Yang ketiga, kita perlu hidup bijaksana dan berintegritas. Efesus 5 ayat 13-16. Hal pertama yang dunia lihat adalah bagaimana cara kita hidup. Dunia akan menyaksikan dan menghakimi kita berdasarkan bagaimana kita memandang kehidupan, mengatur waktu dan keuangan, membangun relasi dengan orang lain, dan bahkan bagaimana cara kita merespons masalah atau konflik. Saat kita memilih hidup takut akan Allah dalam segala aspek kehidupan, maka Dia akan menunjukkan penyertaan dan pembelaannya, sehingga dunia akan melihat kita bukan saja berkemenangan karena pembelaannya, tetapi juga memiliki hidup yang bernilai. Itulah yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada terangnya yang bercahaya di dalam kita. Tentu, kita tidak dapat melakukan ketiga hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu sosok pribadi yang memberdayakan kita untuk terus konsisten bercahaya, yaitu Roh Kudus. Api Roh Kudus tetap harus dijaga menyala dalam hidup kita, supaya terang kita tidak padam. Artinya, saat kita menjaga api Tuhan tetap menyala, maka kita terus dimampukan untuk menjadi terang melalui kehidupan kita. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Selain itu, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian untuk menyampaikan Injil, baik melalui kesaksian hidup kita maupun secara verbal atau langsung. Roh Kudus akan menempatkan kata-kata Injil di bibir kita yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Ketika kesempatan itu tiba, kita harus merespons dengan taat dan mulai memberitakan Injil. Dengan demikian, setiap orang dapat mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Injil. Jika setiap orang yang beriman bersinar dan menerangi dunia dengan cahaya Tuhan dalam hidupnya, maka visi everyone akan menjadi kenyataan.
Saatnya bagi kita untuk tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Masih banyak jiwa-jiwa di dunia yang hidup dalam kegelapan dan menantikan cahaya Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit dan jadi teranglah. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.